Segalanya bermula pada tahun 2167, ketika ras iblis berhasil menaklukkan seluruh wilayah umat manusia tanpa tersisa. Kehancuran yang terjadi begitu luas hingga hampir tidak ada harapan yang tersisa. Di tengah dunia yang runtuh itu, hanya tersisa tokoh utama Si Chen serta seorang pembunuh berperingkat SS sebagai penyintas terakhir. Namun, seluruh rangkaian bencana ini sebenarnya telah dimulai 7 tahun sebelumnya, ketika beberapa raja iblis tiba-tiba muncul tanpa asal yang jelas dan mengguncang keseimbangan dunia. Salah satu dari mereka, yang bernama Lan Yu, merendahkan umat manusia dengan penuh penghinaan. Ia menyebut mereka lemah dan tidak berharga. Lalu, dengan ekspresi dingin tanpa belas kasihan, ia bersiap mengakhiri segalanya, menyatakan bahwa kini saatnya bagi Si Chen untuk memenuhi tujuan sejatinya. Energi merah gelap yang penuh niat jahat mulai terkumpul di tangan Raja Iblis itu, memancarkan tekanan yang begitu kuat, dengan maksud jelas untuk melahap Si Chen dan menyerap seluruh kekuatannya. Tanpa ragu sedikit pun, ia melancarkan serangan penghancur ke arah Si Chen. Saat Si Chen tersapu oleh gelombang energi yang brutal, semua kenangan mulai membanjiri pikirannya. Sosok saudara perempuannya, para sahabat, gurunya, dan semua orang berharga yang telah hilang dari hidupnya. Dipenuhi amarah serta kepedihan, ia berteriak bahwa semua itu telah direnggut oleh para iblis. Ia pun bersumpah akan menyeret Raja Iblis itu ke dalam kehancuran bersama dirinya, apapun yang terjadi. Pada saat itu, Si Chen membangkitkan kemampuan tertingginya yang disebut waktu. Ia melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan hingga membuat Raja Iblis terkejut dan membeku, tidak mampu bergerak di hadapan energi yang begitu dahsyat. Sementara itu, tubuh Si Chen sendiri mulai bersinar terang saat kekuatannya mencapai batas tertinggi, bersiap meledak dan membawa semuanya bersamanya. Tepat di detik ledakan itu, kilasan kenangan lain muncul. Sosok saudara perempuannya yang terluka, gurunya, dan akhirnya orang tuanya dalam momen hangat penuh kebahagiaan di masa kecilnya. Penyesalan memenuhi hatinya, karena merasa tidak cukup kuat untuk melindungi mereka semua. Di tengah cahaya yang menyilaukan, Raja Iblis mengutuk umat manusia karena mampu melakukan tindakan yang begitu mengerikan. Sementara itu, Si Chen yang dipenuhi penyesalan memikirkan bahwa segalanya mungkin berbeda jika ia menemukan para iblis lebih awal. Mungkin ia tidak akan kehilangan semuanya begitu cepat. Setelah ledakan itu, segalanya tenggelam dalam kegelapan hingga sebuah cahaya samar muncul di kehampaan. Tiba-tiba, Si Chen membuka matanya dalam keadaan bingung dan mendapati dirinya terbaring di ranjang dalam ruangan asing. Ia bangkit dan bergumam terkejut, mempertanyakan apakah dirinya seharusnya sudah tidak ada lagi. Sambil memandang sekeliling, ia perlahan berjalan ke arah jendela hingga menyadari bahwa dirinya berada di ruang perawatan sebuah sekolah. Hal itu membuatnya terpana karena ingatan terakhirnya adalah dunia yang telah hancur total. Setelah beberapa waktu, Si Chen mulai menerima kenyataan yang mustahil itu. Ia telah kembali 10 tahun ke masa lalu, ke era masa kuliahnya. Tepat saat itu, sebuah gelombang suara aneh muncul di hadapannya, diikuti layar transparan yang menyatakan bahwa kekuatan kerakusan telah berhasil terintegrasi. Dalam kebingungan sekaligus rasa ingin tahu, ia segera mengambil ponselnya dan memeriksa tanggal yang tertera, 16 Mei. Pada saat itu, semuanya menjadi jelas bahwa ia telah kembali ke tahun 2157, tepat 3 tahun sebelum kedatangan Raja-Raja Iblis. Ia teringat bahwa dalam 3 tahun ke depan, iblis pertama bernama Wrath akan muncul dan menjadi awal dari akhir segalanya karena dialah yang membuka gerbang dunia bawah yang memulai invasi para iblis. Itu adalah titik awal kehancuran umat manusia dan alasan utama Si Chen kehilangan semua orang yang ia cintai. Namun kini, segalanya bisa berubah. Jika ia berhasil mengalahkan Wrath, maka mungkin ia bisa mencegah gerbang dunia bawah terbuka. Meskipun begitu, ia masih terdiam dan bertanya-tanya tentang apa sebenarnya kekuatan kerakusan itu. Sementara layar misterius itu terus melayang di hadapannya sejak ia sadar, ketika disentuh layar tersebut melebar dan menampilkan berbagai informasi, seperti level 1 dengan seluruh atribut di angka 100. Hal itu membuatnya semakin bingung, karena di kehidupan sebelumnya, ia hanya bertarung menggunakan kekuatan terbangkitkan yang sangat langka. Sementara itu, universitas tempatnya belajar hanya menerima siswa yang memiliki potensi kebangkitan, dan pada kehidupan sebelumnya, ia bahkan tidak pernah terbangkitkan sehingga hanya menjadi sasaran perlakuan buruk orang lain. Tiba-tiba, layar itu berkedip dan muncul kartu kelas yang menampilkan informasi lengkap. Si Chen langsung mengenali bahwa itu adalah kelas yang sama seperti di kehidupan lamanya. Hal itu membuatnya merasakan aliran kekuatan dalam tubuhnya, dan bertanya-tanya apakah ia telah mewarisi kekuatan sebelumnya.
Sementara kartu itu terus melayang di depannya, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seorang bernama Malong, seorang enchanter bunga berperingkat level, masuk dengan tergesa dan penuh kekhawatiran. Ia menanyakan apakah kondisi si Chen sudah membaik. Si Chen menjawab bahwa ia baik-baik saja sambil menyadari bahwa hanya dirinya yang dapat melihat antar muka melayang itu. Sementara itu, Malong terkejut melihat seluruh luka si Chen telah menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, si Chen teringat bahwa Malong adalah teman sekamarnya di kehidupan sebelumnya yang meninggal pada hari ketiga invasi. Karena itu, melihatnya masih hidup menjadi bukti kuat bahwa ia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Tak lama kemudian, Malong teringat tentang tes peringkat dan segera menarik si Chen untuk bersiap. Ia menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki kebangkitan, tes itu tetap penting untuk kelulusan, lalu menyeretnya keluar ruangan. Di luar, mereka melihat halaman universitas yang disinari cahaya senja hangat, tempat banyak siswa berlatih kemampuan kebangkitan mereka, sementara yang lain bermain sepak bola untuk mengisi waktu. Si Chen dengan tenang berkomentar bahwa sudah lama ia tidak melihat begitu banyak orang masih hidup. Ucapan itu membuat Malong terkejut dan memintanya untuk segera bergegas. Namun, si Chen tidak berhenti memikirkan segala kehilangan yang pernah ia alami. Ia menyadari bahwa jika tidak melakukan apapun, maka masa depan penuh kehancuran yang sama akan terulang. Karena itu, ia memutuskan untuk bertindak segera dan menjadi lebih kuat secepat mungkin. Di era ini, satu-satunya cara untuk naik level adalah mengalahkan monster dan menyelesaikan dungeon. Meskipun hampir semua dungeon iblis dikuasai oleh guild kuat, si Chen lalu menganalisis statistik dirinya dan membandingkannya dengan para siswa terbangkitkan di sekitarnya. Ia mencoba memperkirakan peringkat yang akan ia capai dalam tes berdasarkan pengalaman masa lalunya. Saat melihat Malong, ia yakin bahwa kini dirinya sudah jauh lebih kuat dibanding temannya itu. Hingga tiba-tiba, sebuah bola basket melesat entah dari mana dan menghantam Malong hingga terjatuh sebelum sempat bereaksi. Sekelompok pria yang duduk di tangga memperhatikan mereka dan langsung mengenali keduanya. Pemimpin kelompok itu tersenyum sinis dan menyindir bahwa mereka tampaknya sudah cukup pulih dari kejadian sebelumnya. Malong ketakutan dan tergagap bahwa mereka hanya kurang beruntung. Sementara itu, si Chen menatap kelompok itu dengan dingin. Pemimpin mereka kembali tersenyum meremehkan sambil mengatakan bahwa ia sudah tahu keduanya lebih kuat dari yang terlihat. Lalu, ia mengeluh bahwa seharusnya mereka membawa minuman karena tahu ia akan menjadi lawan mereka dalam ujian. Malong dilanda kepanikan dan dengan tergesa mengatakan bahwa ia akan segera pergi mengambil minuman. Namun si Chen menghentikannya dengan tenang sambil mengatakan bahwa semua ini bukanlah kesalahan mereka. Saat ia menatap para perundung itu, kenangan dari masa lalu kembali menerjang pikirannya tanpa ampun. Ia teringat bagaimana orang-orang yang sama pernah mendorong kepalanya ke dalam air sambil berkata bahwa mereka sedang membantu. Dulu, pemimpin kelompok itu kerap memperlakukan dirinya dengan keras tanpa belas kasihan. Meski Malong dipenuhi ketakutan, ia selalu berusaha melindunginya. Namun semuanya tidak pernah berhasil. Pemimpin itu bahkan tertawa dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah cara untuk merangsang kebangkitan si Chen. Sementara si Chen menanggung penderitaan itu, yang lain hanya tertawa tanpa henti, dan ketika ia tak sadarkan diri, mereka dengan mudah pergi begitu saja. Setiap kali itu terjadi, Malong berlari menghampirinya dan menemukan dirinya tergeletak lemah di lantai. Si Chen selalu menangis, bertanya mengapa mereka tidak pernah membiarkannya hidup tenang. Dari ingatan itu, ia akhirnya menyadari satu hal penting, bahwa kegelapan di dunia ini tidak hanya berada di dalam ruang bawah tanah para iblis, tetapi juga tersembunyi di dalam diri manusia itu sendiri. Kembali ke masa kini, ia kembali mengulang bahwa seharusnya mereka membawa minuman. Malong yang gemetar ketakutan kembali menawarkan diri untuk pergi, namun si Chen memotong ucapannya dan mengatakan bahwa justru merekalah yang seharusnya meminta maaf. Perubahan sikap yang tiba-tiba itu membuat para perundung terkejut. Malong yang benar-benar panik bertanya apa yang sebenarnya ia maksud. Pada saat itu, Gong Cheng, seorang pejuang berbunga, melangkah maju dengan tangan yang bercahaya. Namun si Chen menatapnya dengan dingin tanpa sedikit pun goyah. Ia mengingat bahwa orang ini hanya bersikap sombong karena memiliki kakak yang sangat kuat. Di sekitar mereka, para siswa mulai berbisik-bisik, mengejek, dan menyebut mereka sebagai yang paling lemah dan tidak berguna di sekolah. Goncang berdiri tepat di depan si Chen. Wajahnya hanya berjarak beberapa inci, lalu bertanya dengan nada mengancam apa yang sebenarnya ia katakan. Si Chen dengan tenang menjawab agar mereka berhenti mengganggu. Marah besar, sang perundung berteriak bahwa ia membutuhkan pelajaran lagi dan melayangkan pukulan. Namun dalam sekejap,
Si Chen menahan serangan itu dengan sangat mudah. Tinju itu berhenti di udara, membuat Gong Cheng terhempas tidak percaya. Kerumunan di sekitar mereka terdiam, mulut mereka ternganga melihat kejadian yang tak masuk akal. Semua orang tahu bahwa si Chen belum pernah mengalami kebangkitan kekuatan. Lalu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena penasaran, sang perundung kembali mengumpat dan menantang apakah ia berani melawannya. Si Chen tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia akan menjadikannya sebagai percobaan untuk kekuatan barunya. Pada saat itu, transformasi kelasnya selesai. Ia berubah menjadi seorang pembunuh petir dengan peningkatan kemampuan yang sangat besar. Malong terdiam syok, bertanya kapan temannya itu mengalami kebangkitan. Sementara itu, si Chen berdiri tenang, sementara kilat kuning menyelimuti tubuhnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Gong Cheng yang tidak mau kalah mengaktifkan baju besi iblisnya yang tak dapat dihancurkan. Dengan raungan marah, ia menyerang sambil berteriak bahwa ia akan membuat si Chen merasakan tinjunya sendiri. Namun si Chen dengan mudah menghindari serangan itu dan bersiap melakukan serangan balik yang cepat. Dengan satu pukulan yang bersih dan tepat, tinju si Chen menghantam wajah sang perundung. Dampaknya begitu kuat hingga tubuhnya terpental jauh melintasi halaman. Kerumunan dan Malong sama-sama terpaku, tidak percaya melihat kejadian itu. Tergeletak di tanah, Gong Cheng mengumpat keras dan menuduh si Chen melakukan serangan curang. Ia kemudian berteriak kepada teman-temannya, apakah mereka hanya akan diam saja. Namun salah satu dari mereka terlalu ketakutan hingga tidak mampu berbicara. Si Chen kini melangkah maju dengan energi yang begitu menakutkan. Melihat itu, Gong Cheng kehilangan kesabaran dan menyerang sambil berteriak bahwa ia akan mengakhirinya. Namun si Chen dengan mudah menangkap lengannya di tengah serangan dan menghentikannya. Dengan tangan yang menyala oleh kilat kuning, ia memutar pergelangan tangan lawannya hingga membuatnya berteriak kesakitan. Si Chen menatapnya dingin dan mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk menghadapinya. Tanpa ragu, ia melayangkan pukulan dahsyat tepat ke wajahnya. Kekuatan pukulan itu begitu besar hingga lawannya terpental sangat jauh. Sang perundung menghantam bangku beton dengan keras dan langsung kehilangan kesadaran. Wajahnya rusak parah dan ia tergeletak tak bergerak sama sekali. Melihat itu, para pengikut lainnya langsung melarikan diri ketakutan. Malong berdiri terpaku dengan mulut terbuka, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Ia bertanya-tanya kapan temannya menjadi sekuat ini. Si Chen kemudian melihat statusnya dan menarik beberapa kesimpulan. Pertama, ia dapat berubah menjadi pembunuh petir kapan saja. Kedua, bahkan di level awal, ia sudah lebih kuat dari seseorang yang berperingkat. Namun, peringkat pastinya masih belum diketahui. Ada satu masalah lain, meskipun pertarungan terjadi, tidak ada peningkatan atribut sama sekali. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah ia harus benar-benar mengalahkan lawan untuk mendapatkan pengalaman. Sementara itu, Malong dan para siswa lainnya berteriak panik memintanya berhenti, tetapi si Chen mengabaikan semuanya. Ia membentuk pedang petir di tangannya dan menempelkannya ke arah leher lawannya, mempertimbangkan apakah cara mendapatkan XP di dunia ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Namun, sebelum ia melanjutkan, sebuah suara perempuan tiba-tiba memotong situasi. Itu adalah Ling Yu, wakil ketua Dewan Siswa, yang dengan tenang mengatakan bahwa hukuman sudah cukup dan memastikan bahwa setelah ini orang itu tidak akan berani lagi mengganggu mereka. Mendengar itu, si Chen menarik kembali serangannya. Sang perundung jatuh ke tanah dalam keadaan tak sadarkan diri. Di dalam hatinya, si Chen tahu bahwa ia sebenarnya tidak akan melanjutkan tindakannya. Namun, ia perlu menunjukkan batas yang jelas karena orang-orang seperti itu tidak akan berhenti kecuali benar-benar ditakuti. Para pengikut yang tersisa menyaksikan dari kejauhan dengan ketakutan yang luar biasa. Dalam keheningan yang tegang, mereka melihat dua siswa yang dulu dianggap paling lemah itu berjalan pergi bersama. Sementara itu, Ling Yu memperhatikan mereka dari kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya. Malam harinya, di dalam asrama laki-laki universitas, Malong dengan antusias mencoba meyakinkan yang lain bahwa si Chen benar-benar telah mengalami kebangkitan. Ia menjelaskan bagaimana si Chen benar-benar mempermalukan Gong dan membuat kelompok itu tidak berani lagi menatap mereka. Namun Xiang Zhu, seorang penyihir inti, menolak mempercayai cerita itu dan bertanya mengapa seseorang yang begitu kuat masih perlu berlatih. Teman sekamar lainnya, Xiang Yu, seorang penyihir bunga, juga menganggap Malong sudah kehilangan akal. Mereka mengeluh bahwa keempatnya berakhir di asrama yang sama karena dianggap sebagai siswa terburuk tahun ini. Xiang Zhu mengejek dan mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya tipe tempur di antara mereka, sehingga secara alami ia adalah yang nomor satu. Ia memandang rendah si Chen, menyebutnya lemah,
dan sudah merasa dirinya cukup kuat untuk bergabung dengan sebuah klub. Namun, Xiang Yu mengingatkan semua orang bahwa ujian peringkat akan dilaksanakan besok, dan pada saat itu semuanya akan menjadi jelas tanpa ruang untuk keraguan. Sementara itu, di dalam sebuah ruang pelatihan dungeon iblis berperingkat tinggi, sosok berwibawa dengan pakaian rapi melangkah keluar dari portal bercahaya, dan itu adalah Gong Ting, ketua Dewan Siswa, sekaligus kakak dari sang perundung. Dengan tenang, ia menyampaikan bahwa pelatihan hari ini telah selesai, dan para anggota langsung menunduk hormat saat ia berbalik dengan ekspresi dingin dan penuh ketegasan. Saat keluar dari dungeon, ia mendapati adiknya, Gong, berdiri dengan tubuh penuh perban seolah menunggu sejak lama. Wajahnya yang memar membuatnya dengan emosi menumpahkan keluhan tentang apa yang terjadi. Namun, Gong Ting hanya mendengarkan dalam diam sebelum menjawab dengan nada tenang, namun menimbulkan rasa gentar bahwa ia mengerti dan ia sendiri yang akan menyelesaikannya. Di tempat lain, Gong Ting sedang makan malam bersama Ling Yu di sebuah restoran mewah, dan Ling Yu bertanya bagaimana ia akan menangani Si Chen. Gong Ting meragukan apakah Si Chen benar-benar sekuat rumor yang beredar, namun Ling Yu mengingatkan bahwa hanya sedikit siswa di akademi yang mencapai peringkat D, dan karena sebagian besar tidak memiliki akses ke dungeon, mereka tidak akan pernah mencapai level tersebut, sehingga kekuatan mendadak Si Chen terasa sangat tidak wajar dan penuh misteri. Di saat yang sama, Si Chen terus memaksakan dirinya dalam latihan keras tanpa henti, berlari sejauh 20 km dengan beban 100 kg di punggungnya, menyadari bahwa latihan fisik dasar sangat penting untuk memperkuat tubuh seorang awaken kekuatan. Meski begitu ia tahu dirinya masih jauh dari batas yang harus dicapai. Pikirannya kemudian melayang ke tahun 2160 saat Raja Iblis Wrath muncul ke dunia, hari ketika satu-satunya keluarganya, saudarinya telah pergi, dan pada saat yang sama iblis tersebut membuka gerbang dunia bawah sehingga makhluk lain ikut menyerbu. Berdiri di tengah hujan deras dengan wajah basah, Si Chen menetapkan tujuan besarnya untuk mengalahkan Raja Iblis Wrath. Karena ia tahu dalam 3 tahun ke depan, makhluk itu akan menjadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, dan dengan terkejut ia melihat panggilan masuk dari seseorang yang tidak pernah ia duga, yaitu saudarinya Xiao Yun, sosok yang ia kira telah tiada. Tangannya bergetar saat menjawab panggilan itu, sementara di seberang suara itu terdengar ceria dan santai, menanyakan mengapa ia menghubunginya berkali-kali, serta menyebut bahwa jika ia berhasil memenangkan hadiah yang diincarnya, masalah biaya hidup mereka akan terselesaikan. Saat Si Chen terdiam, saudari itu bertanya mengapa ia tidak menjawab, dan dengan suara bergetar serta mata berkaca-kaca, ia akhirnya berkata bahwa tidak ada yang serius, hanya saja ia merasa sudah lama tidak mendengar suaranya. Namun dengan bingung, saudari itu mengatakan bahwa mereka baru bertemu 2 hari lalu, sebelum menutup panggilan begitu saja. Pada momen itu, Si Chen menyadari dengan jelas bahwa semuanya benar-benar telah dimulai kembali, dan dengan tekad yang baru ia kembali berlari lebih cepat dan lebih keras, bukan lagi sekadar untuk kekuatan, melainkan untuk melindungi semua yang pernah hilang darinya. Malamnya di asrama, setelah mandi dan merasakan tubuh mudanya perlahan beradaptasi, ia mulai memikirkan langkah berikutnya, bahwa untuk naik level, ia harus memasuki dungeon iblis. Namun, semua dungeon berada di bawah kendali pihak tertentu, sehingga ia tidak memiliki akses. Saat kebingungan itu muncul, ia teringat pada kekuatan misterius bernama glutoni, dan tiba-tiba sistem di dalam dirinya aktif, menarik kesadarannya masuk tanpa peringatan. Dalam sekejap, ia merasa jatuh melewati ruang digital yang gelap dan tak berujung, ditarik oleh energi merah yang mengerikan, hingga akhirnya menghantam sebuah dunia asing di depan menara raksasa yang tampak menyeramkan. Ia yang tadi hanya tertidur kini terbangun di tempat aneh yang penuh kegelapan, dan kebingungan mencoba memahami di mana dirinya berada, sambil menatap struktur menjulang yang memancarkan aura tidak wajar. Tiba-tiba suara aneh bergema, dan makhluk-makhluk mengerikan mulai muncul dari tanah, sementara sistem menandai mereka sebagai anjing sekematian Hang. Dan saat itu juga, Si Chen menyadari kemungkinan besar ia berada di sarang iblis. Tanpa menunggu lama, notifikasi lain muncul, dan mengumumkan bahwa kelasnya sedang berubah. Kilat meledak dari tangannya, dan dalam proses transformasi, ia menjadi seorang pembunuh petir. Ia langsung bergerak menghadapi makhluk-makhluk itu, menghindari serangan dengan mudah, lalu membalas dengan tendangan kuat yang menghancurkan lawan dengan satu hentakan. Di setiap kemenangan, ia memperoleh item misterius dari Forest of Death dan terus bertarung tanpa kesulitan, menyadari bahwa musuh peringkat seperti ini terlalu mudah baginya, sekaligus memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Setelah mengumpulkan puluhan poin pengalaman, ia naik ke level 2 dan merasakan peningkatan kekuatan yang signifikan, ditambah bonus peningkatan seluruh atribut.
Ia pun menyadari bahwa ia kini memiliki akses ke sebuah dungeon iblis sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Tak lama kemudian, muncul makhluk yang lebih besar, dan tanpa ragu, ia menjadikannya sebagai ujian batas kemampuannya, menyerang langsung dan kembali meraih kemenangan hingga naik ke level 3. Setelah pertempuran, sebuah pesan aneh muncul di atas tubuh makhluk yang kalah, membuat si Chen kebingungan karena istilah yang tidak ia pahami. Tiba-tiba cahaya terang muncul di telapak tangannya, dan ia merasakan kekuatan glutoni yang sebenarnya. Energi merah itu menarik esensi makhluk tersebut langsung ke dalam dirinya, lalu berubah menjadi kartu yang berisi seluruh informasi tentangnya. Menyadari hal tersebut, si Chen terdiam tak percaya, memahami bahwa ia memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan lawan dan mengubahnya menjadi bagian dari kelas kekuatannya sendiri. Sebuah kemampuan yang membuka jalan menuju kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Matanya membelalak penuh ketidakpercayaan, seolah tak sanggup menerima kenyataan yang baru saja terungkap, karena kemampuan ini benar-benar merupakan jawaban atas apa yang selama ini dibutuhkan oleh si Chen. Di saat itu, ingatannya kembali menyeretnya ke masa lalu, ke momen ketika untuk pertama kalinya ia membangkitkan kekuatan misterius tersebut, dan bersamaan dengan itu, serpihan kenangan tentang Raja Iblis yang akan ia hadapi di masa depan pun menyerbu pikirannya tanpa ampun. Kekuatan yang ia miliki ternyata adalah milik Raja Iblis Lan Yu, dan kini ia akhirnya memahami bahwa kekuatan kerakusan itu dahulu memang pernah berada di tangan sang raja, sebelum entah bagaimana ia berhasil mengambilnya untuk dirinya sendiri. Biasanya, seseorang hanya bisa memiliki satu kelas dengan kekuatan serta kelemahan masing-masing, namun kini si Chen justru menguasai dua kelas sekaligus. Sebuah gagasan berani pun muncul di benaknya. Jika ia terus melahap monster demi monster, maka bukan tidak mungkin ia dapat memperoleh kelas tanpa batas dan kekuatan yang nyaris tak terhingga. Namun, di tengah pemahaman barunya itu, ia mulai mempertanyakan mengapa ia diberi kemampuan seperti ini, dan apa sebenarnya tujuan dari menara iblis yang menjulang di belakangnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan mengerikan menghantam dirinya hingga tubuhnya terpental jauh. Tekanan yang menghimpit membuatnya sulit bernapas, seakan seluruh tubuhnya diremukkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dengan napas tersengal, ia berusaha bangkit sambil bergumam apa yang sebenarnya terjadi, dan dari puncak tangga, sebuah sosok menyeramkan perlahan muncul, menyampaikan dengan suara dingin dan mengerikan bahwa ia akhirnya datang dan telah lama menunggu. Sosok kerangka yang diselimuti kegelapan itu memanggil namanya, si Chen. Sementara di dunia ini, para individu yang terbangun diukur berdasarkan kekuatan tempur mereka dari peringkat rendah hingga tertinggi. Namun, kini, si Chen bahkan kesulitan berdiri di bawah aura menekan dari makhluk di depannya. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya ia hampir mencapai peringkat tertinggi. Namun sekarang ia hanya berada di kisaran peringkat rendah. Sementara makhluk di hadapannya jelas adalah monster peringkat S. Perbedaan kekuatan yang begitu jauh hingga hampir tak masuk akal. Ia tidak memahami bagaimana tempat seperti sarang iblis ini bisa menyimpan keberadaan sekuat itu, dan mengapa makhluk tersebut mengetahui namanya. Namun, seiring pertarungan yang terjadi, si Chen menyadari sesuatu yang mencekam, bahwa musuhnya memiliki banyak kesempatan untuk menghabisinya, tetapi tidak pernah melakukannya, justru terus menghantamnya dengan kekuatan mentah, melemparkannya berkali-kali, hingga tubuhnya terhempas dan terluka parah, seolah bukan untuk mengakhiri hidupnya, melainkan untuk menghancurkannya perlahan. Makhluk itu bahkan dengan dingin menanyakan apakah ia akan terus melawan, dan dari rasa sakit di seluruh tubuhnya, si Chen memahami bahwa lawannya menginginkan dirinya menyerah. Sosok itu kemudian menawarkan pilihan, tetap berada di tempat ini dan menjaga menara iblis bersamanya, atau ia akan disingkirkan. Namun, dengan tatapan tegas penuh penolakan, si Chen langsung menolak tanpa ragu, karena tidak ada cara baginya untuk terjebak di tempat seperti neraka ini selamanya. Sebagai balasan, lawannya melancarkan serangan dahsyat berupa berkas cahaya yang menembus tubuhnya, membuatnya terguncang hebat oleh luka yang parah. Sementara makhluk itu dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat mengampuninya, hanya saja menahan diri karena si Chen adalah satu-satunya yang mampu mencapai tempat ini. Tidak lama kemudian, energi gelap dilepaskan dan menyebar ke seluruh makhluk yang telah tumbang di sekitar mereka, mengubah area itu menjadi penuh aura kelam yang menyesakkan. Lalu kembali bertanya apakah ia akan bertahan atau dihancurkan tanpa ampun. Meski tubuhnya terluka, petir mulai menyambar di sekeliling tubuh si Chen, menandakan keputusan yang telah ia tetapkan. Dan dengan teriakan penuh tekad, ia menyatakan bahwa ia akan mengalahkan makhluk itu di tempat ini sekarang juga. Makhluk tersebut menertawakan keputusan itu dan menyerbu dengan senjatanya. Namun kali ini, si Chen berhasil menahan serangan tersebut. Matanya menjadi lebih tajam saat ia membaca pola serangan lawan,
Menyadari adanya jeda setengah detik sebelum setiap serangan yang dapat ia prediksi, serta celah kecil 2/10 detik setelah setiap serangan yang bisa dimanfaatkannya. Dengan memanfaatkan celah itu, ia membentuk pedang petir dan menghujamkannya tepat ke jantung sang bos. Meski tidak cukup untuk mengakhiri hidupnya, serangan itu berhasil melumpuhkan lawan selama beberapa detik penting. Mengetahui bahwa musuh terlalu cepat untuk diselesaikan secara langsung, Si Chen segera mengaktifkan kekuatan Dewa Petir dan melesat menjauh, menjadikan detik-detik singkat itu sebagai kesempatan untuk melarikan diri. Dalam pelariannya, ia menyadari satu sumber cahaya di tempat aneh itu dan mendekatinya dengan keyakinan bahwa itu adalah jalan keluar. Namun, saat ia mengulurkan tangan, cahaya itu tiba-tiba menghilang, dan sang bos dengan tenang mengungkapkan bahwa semuanya hanyalah ilusi, serta tempat ini bukanlah sarang iblis seperti yang ia kira. Makhluk itu juga mengakui bahwa ia terkesan karena Si Chen mampu membaca pola serangannya begitu cepat, lalu akhirnya mengungkap identitas aslinya sebagai Abyssal Vine, seorang prajurit peringkat S. Saat Si Chen melihat wujud aslinya, ia terdiam karena menyadari kemiripannya dengan salah satu bentuk Raja Iblis yang pernah ia lawan di masa depan, ketika sang raja berubah menjadi iblis es mengerikan, naga es raksasa yang menyerang tanpa henti, hingga berbagai bentuk lain seperti makhluk tanaman bertentakel dan entitas cahaya dengan kekuatan luar biasa. Kini ia yakin bahwa salah satu dari wujud itu benar-benar sama dengan makhluk di hadapannya, dan pada akhirnya ia menyadari kebenaran yang mengguncang, bahwa bentuk yang sedang ia hadapi ini adalah salah satu wujud yang pernah dilahap oleh kekuatan kerakusan di masa lalu. Dan sejak saat itu, kekuatannya kini bersemayam di dalam dirinya. Seluruh tempat ini ternyata bukan lagi sekadar ruang biasa, melainkan telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Sang makhluk memuji ketajaman pikirannya dan menyatakan bahwa Si Chen layak atas segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Dalam kebingungan yang masih menyelimuti, Si Chen bertanya apa maksud dari semua perkataan itu. Namun tiba-tiba, sebuah kunci muncul di hadapannya, sebuah item berperingkat SS yang dikenal sebagai kunci kehampaan. Makhluk itu kemudian menjelaskan bahwa kunci ini adalah akses menuju menara iblis, dan ia mengungkapkan bahwa para iblis terkuat yang pernah ditelan oleh Raja Iblis telah disegel di dalamnya. Makhluk itu pun menyampaikan bahwa Si Chen harus ikut menelan mereka, menjadikannya sebagai bahan bakar untuk terus berkembang dan menjadi semakin kuat. Sambil menggenggam kunci tersebut, Si Chen kembali bertanya mengapa ia memilih untuk membantunya. Makhluk itu menjawab bahkan di antara iblis sekalipun terdapat baik dan jahat, dan Raja Iblis telah membantai kaumnya. Itulah sebabnya ia menunggu kesempatan untuk membalas dendam, dan kini Si Chen adalah kesempatan itu. Meski masih dipenuhi kebingungan, Si Chen kembali bertanya siapa sebenarnya yang sedang dibicarakan. Namun makhluk itu hanya menjawab bahwa semua jawaban berada di dalam menara itu sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, makhluk itu kemudian menyerahkan kekuatannya kepada Si Chen agar suatu hari para Raja Iblis dapat dimintai pertanggungjawaban. Si Chen terdiam tanpa kata, mengulang tawaran itu dalam keterkejutan yang sulit ia percayai. Makhluk itu kemudian meninggikan suaranya dan menyatakan bahwa mulai saat ini Si Chen harus menjadi sosok yang tak terbendung, memperingatkan bahwa iblis di dalam menara tidak akan semudah dirinya untuk dikalahkan, sehingga ia harus bertahan melewati segalanya, menaklukkan satu persatu musuhnya, dan terus naik hingga puncak tertinggi, sampai hari ia mampu menelan seluruh Raja Iblis tanpa terkecuali, karena hanya seseorang dengan tekad tak tergoyahkan yang layak mewarisi kekuatan itu. Setelah kata-kata terakhir itu terucap, sang makhluk menghilang, sementara energi makhluk itu perlahan naik ke udara dan mengalir langsung ke tangan Si Chen. Pada saat itu, sistem menyatakan bahwa ia telah menyerap kekuatan tersebut dan levelnya melonjak hingga level 10. Dengan ekspresi serius, Si Chen akhirnya memahami semuanya dan menerima kehendak makhluk itu sepenuhnya. Tak lama kemudian, sebuah janji kuat terukir dalam dirinya bahwa ia akan membuat para Raja Iblis membayar atas segala yang telah mereka lakukan. Tak lama setelah itu, Si Chen tiba-tiba terbangun di kamarnya dengan terkejut oleh suara bising yang menggema di sekelilingnya. Ia perlahan membuka mata dan duduk di tempat tidurnya, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, teman sekamarnya berlarian dengan panik karena tidak ingin terlambat mengikuti ujian peringkat. Saat ia melihat dirinya sendiri, ia menyadari bahwa semua luka yang sebelumnya ada telah menghilang, membuatnya bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi. Namun layar sistem segera membuktikan bahwa semuanya benar-benar nyata, bahkan item yang ia peroleh masih tetap bersamanya. Kini berada di level 10, seluruh statistiknya meningkat hingga 150, dan ia dengan tenang bertanya-tanya peringkat apa yang ia miliki saat ini. Tiba-tiba,
Xiangzu mendekatinya dengan nada mengejek sambil menyebut namanya dengan senyum meremehkan, mengatakan bahwa ia mendengar rumor bahwa si Chen menjadi sangat kuat. Ma Long langsung menegang mendengar provokasi itu. Sementara Xiangzu dengan sikap tenang namun serius menuduh si Chen mencoba merebut posisinya sebagai yang terkuat di asrama, dan si Chen hanya menatapnya dengan tenang, seolah menerima tantangan untuk membuktikan dirinya dalam ujian peringkat. Dalam perjalanan menuju lokasi ujian, Xiangzu dengan santai memakan camilan sambil pamer di depan yang lain, menjelaskan bahwa semua orang di sekitar mereka berada di tingkat rendah, sementara ia menganggap dirinya setidaknya berada di tingkat menengah. Sebuah bagan kemudian menampilkan bahwa setiap peringkat terbagi menjadi 3 level, dan jarak kekuatan antar tingkat sangat besar. Saat rombongan terus berjalan menuju area ujian, Xiangzu kembali membanggakan bahwa peringkatnya mungkin telah meningkat lebih jauh lagi. Semakin dekat mereka ke lokasi, Ma Long menyarankan si Chen untuk setidaknya mencapai peringkat D, agar dapat mengejutkan orang sombong itu. Si Chen hanya diam mendengarkan sambil berjalan melintasi halaman universitas. Tak lama kemudian, semua mahasiswa berkumpul di depan panggung untuk upacara ujian. Namun, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika Xiangzu melihat sekelompok orang dengan tatapan mengancam mendekat, membuatnya menjadi gelisah. Salah satu dari mereka memperingatkan agar tidak mencari masalah, dan beberapa teman si Chen mulai merasa tidak nyaman karena disorot oleh tatapan kelompok itu. Sementara si Chen sendiri tetap tenang dan berdiri tanpa bergerak, menatap balik dengan dingin hingga membuat para pengikut itu justru panik sendiri. Keringat dingin mengalir di dahi mereka, lalu mereka buru-buru berlari mendekati si Chen dan menunduk hormat kepada seseorang di belakang mereka, membuat Xiangzu kebingungan dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Di saat yang sama, si Chen melanjutkan langkahnya tanpa memperdulikan situasi tersebut, hingga sebuah suara provokatif memanggilnya. Ternyata itu adalah Xiang Di, anggota Dewan Mahasiswa yang telah mendengar kejadian sebelumnya, dan ia menyebut bahwa Gong Cheng adalah adik dari ketua Dewan Mahasiswa Gongting, yang berada tidak jauh dari sana. Teman-teman si Chen langsung mengenali Xiang Di dan menjadi khawatir karena ia adalah petinggi peringkat tinggi, sekaligus tangan kanan ketua. Xiang Di tersenyum sinis dan mengaku memiliki cara khusus untuk mengenali individu kuat dari kejauhan. Namun, saat ia mendekat, ia justru meremehkan si Chen dan menyebut bahwa yang ia rasakan hanyalah keberadaan orang lemah. Si Chen dengan tenang membalas dengan pertanyaan apakah ia seperti seekor hewan, membuat suasana semakin memanas hingga Xiang Di berteriak marah, menuntut penjelasan. Namun, sebelum keadaan memburuk, sebuah suara tegas memerintahkan agar semuanya dihentikan. Sosok itu adalah Ketua Dewan Mahasiswa Gongting yang menyatakan bahwa ia telah menyelidiki semuanya dan menganggap wajar jika yang bersalah harus menerima konsekuensi. Saat melintas, tatapan dingin Gongting sempat tertuju pada si Chen, namun si Chen membalasnya tanpa rasa takut dengan ketenangan penuh tekad. Tak lama kemudian, seorang profesor naik ke panggung dan mengumumkan bahwa ujian peringkat akan segera dimulai. Di sisi lain, Gongting dan Xiang Di bersiap, sementara ketua dewan yakin bahwa si Chen bukan ancaman sama sekali. Dari kejauhan, seseorang mengamati seluruh acara dari jendela tinggi. Seorang wanita yang ditanya, alasan kehadirannya hanya menjawab dengan senyum tipis bahwa ujian ini mungkin akan sangat menarik untuk disaksikan. Kembali ke arena, peserta berikutnya, Xiangzu, dipanggil maju. Para temannya memberi semangat, dan ia dengan percaya diri, menyatakan bahwa ia akan segera mengetahui kekuatan sejatinya. Ia kemudian melangkah ke dalam portal ujian yang membawa setiap peserta ke dalam dungeon pelatihan iblis terkontrol, di mana terdapat sebuah inti iblis yang mampu menyerap energi para individu terbangun. Setiap peserta harus melepaskan seluruh energi mereka di hadapan inti tersebut, dan saat Xiangzu melepaskan kekuatannya, energi itu mengalir deras ke dalam inti dan diserap sepenuhnya. Inti tersebut kemudian menyalurkan energi yang terkumpul melalui kabel ke mesin eksternal, sementara di luar sistem mulai memproses seluruh data hingga akhirnya hasil ujian perlahan muncul di layar. Peringkat saat ini berada di tingkat menengah, dan sang profesor mencatatnya dengan tenang, meski tampak kebingungan ketika data lainnya membutuhkan waktu lebih lama untuk muncul. Di tengah kerumunan, Ma Long menjadi bersemangat dan mengatakan bahwa bagian paling menarik masih akan datang karena ujian ini tidak hanya mengukur peringkat saat ini, tetapi juga mengungkap potensi seseorang. Tak lama kemudian, hasil potensi Xiangzu muncul dengan peringkat C. Setelah ujian selesai, Xiangzu merasa kecewa karena dalam 2 tahun ia tidak mengalami peningkatan apapun. Lalu ia berjalan pergi dan duduk di tangga dengan raut lesu, sementara teman-temannya mencoba menghiburnya. Hasil sementara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa asrama berada di peringkat C dengan potensi C. Tiba-tiba, kerumunan terkejut ketika hasil peringkat D pertama tahun ini muncul. Seorang gadis mendapatkan peringkat D
dengan potensi B, membuat semua orang terpana. Beberapa waktu kemudian, Xiangdi keluar dari ujian dengan peringkat D dan potensi A. Xiangzu berkomentar bahwa ini sudah merupakan hasil peringkat D ke-8, membuat teman-temannya semakin terkejut. Sementara, para guru terlihat jelas, sangat terkesan karena bakat seperti itu, tanpa pengalaman tempur nyata, adalah hal yang langka. Akhirnya, tibalah giliran kandidat berikutnya, semua mata tertuju ke panggung saat nama Gongting diumumkan. Sang ketua Dewan Siswa dan kerumunan langsung bersorak penuh antusias menyambut kehadiran pewaris muda dari Guild Kekaisaran. Semua orang tahu ia telah mencapai peringkat 2 tahun lalu, dan kini mereka menantikan sejauh apa ia telah berkembang. Di dalam ruang ujian dungeon, jantung iblis mulai berdenyut seolah menunggu kehadirannya, perlahan terbuka memperlihatkan sebuah mata raksasa yang menatap langsung ke arah Gongting dengan aura superior. Ia melangkah maju dan meletakkan tangannya pada jantung itu, dan dalam pikirannya, ia memutuskan untuk menahan sebagian kekuatannya, menyimpan kekuatan penuh untuk pertunjukan besar saat kelulusan. Meski begitu ia yakin akan menjadi nomor 1 dalam sejarah akademi. Proses pengukuran pun dimulai, dan sang profesor menyadari sesuatu yang tidak biasa ketika indikator potensi mulai menyala kuning. Lalu di luar dugaan semua orang, Gongting mencapai peringkat D tinggi dengan potensi tingkat S. Seluruh kerumunan meledak dalam kegembiraan, Xiangdi dan pengikutnya berteriak bangga bahwa ia adalah yang pertama dalam sejarah sekolah yang mencapai hasil seperti itu. Sementara, Malong terpaku dalam keterkejutan, dan bahkan sedikit tak percaya bahwa mereka baru saja menyaksikan sejarah tercipta. Para profesor segera mengonfirmasi hasil tersebut dan memutuskan untuk melaporkannya kepada otoritas yang lebih tinggi, karena individu terbangkit dengan potensi tingkat S adalah harta yang sangat langka dan akan dilindungi oleh negara itu sendiri. Gongting hanya tersenyum tipis, menikmati kejayaan dari hasil yang luar biasa tersebut. Di tempat yang lebih tinggi, direktur universitas memperhatikan kejadian itu dan dengan tenang berkomentar bahwa banyak individu berbakat telah muncul tahun ini. Sementara direktur Luan Long dengan tenang menambahkan hal yang sama, lalu menoleh ke wanita berambut pirang di sampingnya dan mengatakan bahwa ia pasti sudah mengetahui potensi S milik Gongting. Namun wanita itu menolak dengan senyum samar dan menjelaskan bahwa ia tidak datang hanya untuk menyaksikan penampilannya, melainkan lebih tertarik pada seseorang yang lain. Pada saat itu, nama berikutnya diumumkan di seluruh arena, si Chen, dan suasana langsung menjadi hening ketika ia melangkah maju untuk menjalani gilirannya. Xiangdi mendekatinya dengan seringai mengejek, mengatakan agar setidaknya ia membawa kehormatan bagi asrama mereka, sambil tertawa keras dan merendahkan bahwa si Chen jangan sampai mendapatkan hasil peringkat rendah lagi, serta menyebut seluruh anggota asrama mereka tidak berguna dan hanya akan membawa malu saat kelulusan. Malong tidak dapat menahan diri dan berteriak marah bahwa si Chen akan menunjukkan kekuatannya. Namun si Chen tetap tenang tanpa bereaksi terhadap provokasi itu, lalu berjalan langsung menuju portal ujian. Di dalam kerumunan, Xiangzu mengamati dengan cemas, bertanya-tanya apakah si Chen benar-benar bisa melakukannya. Di dalam dungeon ujian, si Chen melayang di depan jantung iblis yang siap menilai. Sementara mata raksasa di dalamnya perlahan terbuka, dan untuk sesaat tampak seperti terkejut. Si Chen menatapnya tanpa rasa takut, ekspresinya tenang dan fokus. Karena bagi sebagian besar siswa, ujian ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan nilai mereka sebelum kelulusan. Dan kelompok dengan peringkat tertinggi akan direkrut oleh Imperial Guild. Sehingga, ujian ini bukan hanya tentang peringkat, tetapi juga tentang pembentukan tim terkuat. Sementara itu, Xiangdi memperkenalkan anggota baru ke dalam kelompoknya, seorang bernama Yanlin yang berada di peringkat lebih rendah. Sehingga, tim presiden kini lengkap dengan 10 anggota, 9 diantaranya berada di peringkat D. Dan dalam kondisi seperti itu, tim terkuat pasti akan muncul sementara. Kelompok terlemah juga terbentuk secara alami. Di luar, waktu berlalu dan Malong mulai gelisah karena si Chen terlalu lama berada di dalam, sementara kerumunan mulai mengejeknya dan mengatakan bahwa kekuatannya pasti terlalu rendah hingga tidak terdeteksi. Xiangdi bahkan meremehkan dan menyebut yang tersisa hanyalah sampah, serta mengajak Gongting pergi karaoke. Dan sang presiden dengan santai menyetujui sambil menyuruhnya mengumpulkan anggota lain. Namun, tiba-tiba, mesin peringkat mulai menampilkan hasil dan seluruh kerumunan terkejut ketika si Chen mencapai peringkat tinggi, membuat rekan-rekan asramanya terpaku. Malong melompat kegirangan dan berteriak bahwa ia selalu tahu si Chen kuat. Sementara Gongting dan Xiangdi terdiam tidak percaya. Di dalam dungeon muncul pesan kesalahan pada sistem dan si Chen menyadari bahwa kekuatan dasar level 10 miliknya sudah setara dengan peringkat tinggi. Cahaya merah samar muncul di matanya saat ia mulai berganti kelas dan berubah menjadi Infernal Death King.
lalu memutuskan untuk menguji salah satu kelas lemah yang telah ia serap. Seketika itu juga pengukur peringkat mulai bergetar dan kembali memperbarui hasil hingga tanpa bisa dipercaya peringkatnya naik menjadi C menengah. Seluruh kerumunan berubah menjadi kacau, Malong dan yang lainnya berteriak tidak percaya, Gongting menjadi marah dan menegaskan bahwa peringkat C tidak mungkin, serta menyebut mesin pasti rusak. Bahkan para profesor ikut bingung dan mempertanyakan kemungkinan sistem mengalami gangguan. Di dalam dungeon, jantung iblis mulai bergetar seolah ketakutan, dan si Chen segera menyimpulkan bahwa kelas terkuatnya pasti jauh melampaui peringkat tersebut. Tanpa ragu ia berganti lagi. Kali ini menjadi Abyssal Fiend dan melepaskan kekuatan sejatinya. Pada saat transformasi itu terjadi, mata raksasa jantung iblis melebar dalam ketakutan murni. Sementara di luar langit tiba-tiba menggelap, awan ungu berkumpul membentuk pusaran besar di atas arena, dan seluruh siswa menatap ke atas dengan rasa takut, tidak mampu memahami fenomena aneh yang sedang terjadi di hadapan mereka. Gongting dan Xiangdi berdiri terpaku, benar-benar kehilangan kata-kata. Para sahabat si Chen berbisik penuh keterkejutan, menyebut bahwa sebuah monster telah lahir di asrama mereka. Pada saat yang sama, alat pengukur potensi mulai mengalami gangguan, angka yang ditampilkan berfluktuasi tak terkendali, sebelum akhirnya menunjukkan hasil yang tak masuk akal. Potensi si Chen telah mencapai tingkat S, lalu terus meningkat tanpa henti. Sang profesor berteriak tak percaya, seolah tidak mungkin lagi melihat kemunculan potensi S lainnya di tempat itu. Gongting hanya terdiam, tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi di hadapannya. Tak lama kemudian, sistem menampilkan peringatan bahaya, sementara pembacaan potensi terus meroket melampaui batas yang dikenal. Layar berkedip liar menampilkan tingkat SS sebelum akhirnya benar-benar runtuh dan tak lagi dapat berfungsi. Sistem menyatakan bahwa potensi tersebut tak dapat diukur karena telah melampaui kapasitas maksimalnya. Xiangdi berteriak panik, tubuhnya gemetar hebat hingga hidungnya mengeluarkan cairan. Dalam sekejap berikutnya, mesin itu meledak menjadi kepingan, menghancurkan layar besar di depannya. Para profesor panik dan berteriak bahwa jantung iblis telah kelebihan beban, lalu mereka bergegas masuk ke dungeon demi memastikan kondisi siswa di dalamnya. Namun saat tiba, mereka justru terdiam membeku, mendapati jantung iblis telah benar-benar kehilangan fungsinya, hancur tanpa bisa diperbaiki. Para profesor saling menatap tidak percaya, bertanya-tanya apakah alat itu hangus akibat energi yang terlalu besar. Sementara itu, si Chen berdiri dengan tenang, menyadari dalam hati bahwa ia mungkin telah bertindak berlebihan hingga tanpa sengaja menghancurkan jantung tersebut. Ia memahami bahwa kekuatan kerakusan dalam dirinya mampu menelan inti sebuah mesin, terlebih setelah jantung iblis itu sepenuhnya ia serap dan aktifkan di dalam tubuhnya. Cahaya samar muncul di matanya, dan sejak saat itu ia memperoleh kemampuan untuk melihat tingkatan asli setiap orang di sekitarnya. Matanya bersinar hijau saat ia menatap kerumunan, dan ia pun menemukan bahwa bahkan Gongting selama ini menyembunyikan kekuatan sejatinya. Tak lama kemudian, seorang profesor mengumumkan bahwa ujian hari itu dihentikan, dengan alasan bahwa hasil si Chen kemungkinan besar hanyalah kesalahan sistem. Para sahabatnya langsung mengerubungi dirinya, menyebutnya jenius dan memujinya tanpa peduli pada data resmi. Xiangdi melangkah maju, menyatakan bahwa sudah jelas hasil itu hanyalah kerusakan mesin, lalu dengan emosi memuncak, ia menuduh si Chen telah merusak jantung iblis dan mencoba lari dari tanggung jawab. Sementara kilatan petir kuning muncul di tangannya. Si Chen menatapnya dengan tenang, bahkan sempat berpikir betapa mengganggunya orang itu hingga terlintas sejenak, apakah ia perlu menyingkirkannya. Namun, sebelum keadaan memburuk, Gongting maju dan memerintahkan Xiangdi untuk berhenti sambil menegaskan agar ia tidak merendahkan rekan baru mereka. Kata rekan itu membuat semua orang terkejut, terutama si Chen yang hanya diam tanpa ekspresi. Gongting kemudian secara pribadi mengundang si Chen untuk bergabung dalam timnya dengan keyakinan bahwa bersama mereka akan meraih skor tertinggi dalam sejarah akademi. Di antara para penonton, Malong terdiam tak percaya bahwa ketua sendiri mengajak si Chen bergabung. Sementara itu, Xiangdi menjadi gelisah, menyadari bahwa jika si Chen masuk, kemungkinan akan ada anggota yang tersingkir. Ia mempertanyakan hak si Chen untuk bergabung, namun karena undangan itu datang langsung dari Gongting, ia tidak dapat menentangnya. Dengan senyum terpaksa, ia memberikan sambutan yang tidak tulus. Namun si Chen justru menepis tangannya dan berkata dengan tenang bahwa ia tidak tertarik. Penolakan mendadak itu membuat Gongting dan Xiangdi terkejut. Xiangdi berteriak marah bahwa tim mereka adalah yang terbaik di sekolah, tetapi si Chen menjawab datar bahwa semua itu tidak ada hubungan dengannya. Sorot mata si Chen berubah merah. Ia berkata bahwa mereka terlalu berisik. Xiangdi semakin naik pitam hingga hampir kehilangan kendali.
Kerumunan pun terkejut, tidak percaya bahwa si Chen berani menolak ajakan ketua. Tak lama kemudian, rumor mulai menyebar bahwa ia ingin merebut peringkat pertama untuk dirinya sendiri. Namun para sahabatnya justru kagum dengan keberaniannya, diam-diam mengagumi sikapnya. Di sisi lain, Gong Ting berkata bahwa tidak masalah, menjelaskan bahwa ia memiliki caranya sendiri dalam bertindak. Kemudian, di halaman universitas, para siswa berjalan santai setelah ujian. Di atas sana, seorang direktur menyebutkan bahwa sangat disayangkan keduanya tidak membentuk tim. Namun seorang wanita berambut pirang tersenyum dan mengatakan bahwa situasi ini justru jauh lebih menarik. Ia menjelaskan bahwa Gong Ting lahir dalam kemewahan, sehingga penolakan seperti ini tidak ubahnya deklarasi perlawanan. Pria di sampingnya pun setuju, menambahkan bahwa ketua bukanlah orang yang mudah dihadapi. Sementara itu, Xiang Di masih dipenuhi amarah, bersikeras bahwa si Chen hanya menarik perhatian karena kesalahan sistem. Namun Gong Ting mulai ragu, mempertimbangkan apakah ujian itu benar-benar keliru, dan demi menjaga posisinya di puncak, ia memilih untuk tetap berhati-hati. Xiang Di menawarkan untuk memberi pelajaran kepada si Chen, tetapi Gong Ting menatapnya dingin dan bertanya, apakah ia benar-benar menganggap dirinya orang yang picik? Terkejut, Xiang Di segera meminta maaf. Gong Ting lalu mengatakan bahwa ia tidak sedang ingin memikirkan hal lain, dan menyuruh yang lain melanjutkan tanpa dirinya. Dengan ekspresi serius, ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan tidak lagi menjadi urusannya. Xiang Di memahami maksud itu. Namun dengan senyum licik, ia mengulang kata-kata tersebut, menandakan bahwa ia berniat bertindak sendiri. Sekitar 10 menit kemudian, ia menerima kabar tak terduga bahwa si Chen sudah tidak berada di sekolah. Salah satu anak buahnya melaporkan bahwa pahlawan mereka dikabarkan pulang untuk sementara. Dengan senyum gelap, Xiang Di menyadari bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya, dan ia pun mulai bersiap untuk bergerak, merasa akan jauh lebih mudah mengurus si Chen di luar sekolah. Sementara itu, si Chen berjalan santai di jalanan sambil mendengarkan musik seolah tidak terjadi apa-apa. Pikirannya melayang di kehidupan masa lalunya, mengingat sebuah insiden tragis ketika tim Guildhan Elite pernah menghadapi demon kuat di sebuah sarang tersembunyi. Demon, bernama Wrath, itu melenyapkan seluruh tim sebelum turun ke dunia manusia. Di kehidupan ini, si Chen menyusun rencana yang jelas, ia harus menemukan sarang Wrath secepat mungkin, namun untuk memulai, ia membutuhkan uang dalam jumlah besar. Di masa depan, Metro Monster Exchange akan menjadi pasar terbesar di negara itu, pusat perdagangan peralatan kebangkitan, dan saat ini menjadi cara tercepat baginya untuk mendapatkan uang. Sesampainya di sana, ia menyerahkan beberapa taring monster kepada seorang evaluator yang tampak terkejut. Si Chen dengan tenang menjelaskan bahwa benda-benda itu berasal dari monster yang ia kalahkan. Seorang staf mengenalinya sebagai taring iblis, material yang biasanya didapat dari monster tingkat rank tertentu, lalu menjelaskan bahwa keduanya bisa diolah menjadi tongkat kerajaan atau dimurnikan menjadi serbuk khusus untuk keperluan sihir. Namun, sang evaluator meremehkannya, mengatakan bahwa wajar saja jika orang tidak mengenali item sekecil itu karena memang jarang diperhatikan, sambil mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini tidak ada lagi pelanggan kelas tinggi yang datang. Dengan malas, ia menyerahkan penanganan kepada pegawai baru dan pergi dengan alasan lain. Pegawai muda itu kemudian memproses barang tersebut dan menyerahkan pembayaran kepada si Chen. Dengan uang 18.000 di tangannya, si Chen menyadari bahwa jumlah itu cukup untuk sementara menyelesaikan masalah sewa tempat tinggalnya. Dengan sopan, sang staf bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu lagi. Pada saat itu, aliran energi berwarna ungu mulai mengalir dari tangan si Chen. Di hadapan gadis itu, ia memunculkan sebuah pedang raksasa dan memintanya untuk menilai senjata tersebut. Gadis itu tertegun, menatap senjata besar nan indah itu tanpa berkedip, mengakui bahwa ia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Namun, ia dapat merasakan bahwa senjata tersebut setidaknya berada di tingkat rank B, bahkan mungkin rank A. Dari kejauhan, evaluator itu mencibir, mengatakan bahwa senjata rank seperti itu bernilai hingga jutaan, dan ia sendiri bahkan belum pernah melihatnya secara langsung. Tepat saat itu, seorang pria berjas masuk dan dengan tenang mengatakan bahwa pemuda itu benar, namun bukan dalam cara yang mereka kira. Sang evaluator langsung mengira bahwa atasannya sedang menyetujui pendapatnya. Namun pria itu mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa pedang tersebut bukanlah rank B atau rank A, melainkan senjata dari tanah penjara abadi, sebuah item peringkat S. Baik evaluator maupun pegawai muda itu langsung terdiam, benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tanpa ragu, pria itu menjabat tangan si Chen dengan hangat dan menyambutnya sebagai tamu terhormat. Sang evaluator terdiam membisu ketika si Chen dipersilakan masuk ke ruang VIP dan diminta untuk meminta apapun yang ia inginkan. Si Chen tersenyum tipis dalam hati,
merasa bahwa orang yang tepat akhirnya muncul. Pria itu memperkenalkan dirinya, namanya Xingzi. Di dalam ruang VIP, Xingzi secara pribadi menyajikan teh khusus untuk tamu kehormatannya. Ia kemudian bertanya apa yang diinginkan si Chen sebagai imbalan atas peralatan tersebut. Si Chen dengan tenang menjawab bahwa ia membutuhkan 1 juta. Xingzi terkejut luar biasa, memastikan kembali apakah ia tidak salah dengar, hanya 1 juta. Ia menjelaskan bahwa senjata dengan tingkat seperti itu di pasar bisa bernilai puluhan juta. Namun si Chen menegaskan tujuannya, ia tidak ingin menjual pedang itu, melainkan menggunakannya sebagai jaminan pinjaman 1 bulan. Sang manajer tertegun, bertanya-tanya jenis murid seperti apa yang mampu memikirkan hal seperti itu. Lalu mulai berspekulasi, apakah pemuda ini berasal dari keluarga kaya atau seorang jenius. Apapun itu, jelas ia bukan orang biasa. Si Chen dengan tenang menyatakan bahwa ia akan mengembalikan semuanya bulan depan, beserta bunga 10%. Mendengar itu, manajer meminta staf untuk meninggalkan mereka berdua sejenak. Ketika hanya tersisa berdua, ia mulai menyusun kesimpulan. Jika tidak salah, si Chen adalah mahasiswa tingkat akhir di Universitas Nasional yang akan segera lulus, dan ia juga mengetahui bahwa ujian pertarungan kelulusan akan diadakan dalam 1 bulan, dengan hadiah utama tepat 1 juta. Dengan senyum penuh pengertian, manajer itu bertanya, apakah ia yakin bisa meraih posisi pertama? Si Chen tidak menjawab, namun ketegasan di matanya sudah menjadi jawaban yang jelas. Manajer itu pun mengerti pemuda ini membutuhkan uang untuk sesuatu yang sangat mendesak dan penting. Tanpa ragu, ia membuat keputusan berani menawarkan 1,5 juta secara tunai tanpa bunga selama 1 bulan. Sambil mengulurkan tangan, ia menyebutnya sebagai bentuk persahabatan. Si Chen benar-benar terkejut dengan kemurahan hati itu. Manajer menegaskan bahwa semuanya akan dirahasiakan dan ia berharap dapat bekerja sama lagi di masa depan. Si Chen mengakui ketajaman insting pria itu, dan di dalam hatinya, ia menyadari bahwa orang ini suatu hari akan menjadi yang terbaik di industrinya. Ia menerima tawaran itu, menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi ancaman Wrath seorang diri. Pada saat itu, ia memahami bahwa ia membutuhkan sekutu yang dapat diandalkan. Dengan meletakkan tangannya pada gulungan kontrak magis, perjanjian itu pun disegel, dan ia menerima notifikasi bahwa dana telah ditransfer. Manajer kemudian bertanya apa yang akan ia gunakan untuk ujian kelulusan dan menawarkan bantuan peralatan, menjelaskan bahwa ia memiliki beberapa senjata rang A dan rang B, meskipun tidak memiliki item rang tinggi. Namun si Chen menolak, sementara partikel cahaya berkumpul di tangannya. Ia kembali memunculkan pedang yang sama, menunjukkan bahwa ia sudah memiliki semua yang ia butuhkan. Manajer dan staf kembali terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Setelah itu, si Chen berpamitan dengan sopan. Saat ia berjalan pergi, manajer menatapnya dan menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Tak lama kemudian, ia menaikkan jabatan staf muda yang berhasil menangani pelanggan penting tersebut. Di dekat jendela, si Chen berhenti sejenak dan mengatakan bahwa ia masih memiliki 1 urusan lagi yang harus diselesaikan. Ia ingin membeli barang yang dibutuhkan. Ia naik taksi untuk pergi ke tujuan berikutnya. Ia tiba di sebuah terminal bus besar, sementara pikirannya mulai tenang. Saat ia berdiri di sana, kenangan dari kehidupan sebelumnya kembali muncul. Ia mengingat masa-masa ketika uang selalu menjadi masalah, bekerja di berbagai pekerjaan paruh waktu hanya untuk membayar sewa. Ia dan saudara perempuannya hidup dalam kekurangan, nyaris tidak mampu bertahan. Bahkan saudara perempuannya juga mengambil pekerjaan kecil demi membantu keluarga. Lalu ia teringat hari ketika surat penerimaan ke Akademi Seni datang, mimpi yang seharusnya menjadi miliknya. Namun tepat di hadapannya, saudara perempuannya merobek surat itu, memilih mengorbankan mimpinya agar tidak menjadi beban keluarga. Kembali ke masa kini, si Chen mulai gelisah karena saudara perempuannya seharusnya sudah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar memanggil namanya dari kejauhan. Gadis itu mengeluh dengan suara keras karena ia sudah berkali-kali meminta si Chen menunggu di pintu keluar, lalu mendekat dan bertanya apakah ia tersesat lagi. Ternyata itu adalah saudara perempuannya. Si Chen terpaku di tempat seolah waktu berhenti. Sudah 7 tahun lamanya sejak terakhir kali ia melihatnya. Tanpa menyadari gejolak emosi si Chen, gadis itu hanya meminta bantuan untuk membawa barang bawaannya sambil memanggilnya dengan sebutan saudara laki-laki dan melambaikan tangan di depan wajahnya. Bertanya mengapa ia hanya berdiri diam tanpa berkata apa-apa. Di detik berikutnya, si Chen tiba-tiba memeluknya erat dalam luapan emosi yang tak tertahan, membuat gadis itu kebingungan oleh tindakan yang tiba-tiba dan aneh tersebut. Dengan senyum lembut yang nyaris tak terlihat, ia merasakan dalam hatinya bahwa akhirnya setelah 7 tahun yang panjang, ia kembali menemukan sosok yang selama ini dirindukan. Namun, dalam pelukan kuat yang tanpa sengaja masih menahannya,
Sang adik meronta dan kemudian mendorongnya dengan keras sambil mengeluh bahwa ia seperti kesulitan bernapas sambil memprotes tingkah anehnya dan bahkan bercanda apakah ia baru saja ditolak seseorang. Saat mereka melangkah bersama, sang adik mulai berbicara dengan riang tentang perjalanannya, menceritakan segala hal dengan nada ceria yang khas. Si Chen hanya memperhatikannya dalam diam, dengan senyum penuh tekad yang hangat, merasa bahagia karena akhirnya ia kembali. Dalam hatinya, ia membuat janji sunyi bahwa kali ini, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah membiarkan orang yang dicintainya mengalami penderitaan lagi. Namun, jauh di depan jalur menuju rumah, sekelompok orang berandalan sudah menunggu di sebuah gang gelap. Di dalam gang itu, pemimpin mereka memerintahkan anak buahnya untuk tetap bersembunyi, sambil tersenyum kejam dan bersumpah akan memberi pelajaran kepada si Chen karena berani menentang dirinya. Salah satu anak buahnya ragu dan bertanya apakah mereka tidak akan melampaui batas, tetapi sang pemimpin mengabaikannya dan mengatakan bahwa pria muda itu memang pantas menerima akibat dari sikapnya. Ia mengingat bagaimana si Chen pernah menyuruhnya berhenti bersikap berisik dan tidak mengganggu orang lain, dan merasa terhina oleh kejadian itu, sehingga kemarahan dalam dirinya memuncak. Lalu ia memerintahkan agar mereka menghentikan langkahnya, sampai tidak lagi mampu berjalan. Dengan senyum niat jahat, Xiangdi berdiri sambil menggenggam senjata tajam. Sementara itu, tanpa menyadari bahaya yang menanti, kedua saudara itu terus berjalan dengan tenang. Sang adik memperhatikan perubahan sikapnya dan bertanya, apakah hal itu karena ujian yang akan datang? Lalu ia bercanda bahwa seseorang sepertinya tidak mungkin sedang jatuh hati atau hal semacam itu. Berusaha menghiburnya, ia mengingatkan kembali pesan yang pernah diberikan oleh si Chen kepadanya untuk selalu percaya pada diri sendiri, sambil bersenandung kecil dengan riang. Si Chen menyadari betapa peka dirinya, mampu menangkap perubahan sekecil apapun dalam dirinya, lalu menenangkannya dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun sang adik justru menggoda bahwa itu mungkin hanya gengsi seorang pria, sambil tertawa dan berkata bahwa ia mulai bertambah dewasa dan membangun jarak dalam hatinya. Saat mereka melangkah memasuki gang itu, penyergapan pun dimulai. Salah satu dari para berandalan terkejut melihat bahwa si Chen tidak datang sendirian, namun pemimpin mereka hanya menyeringai dan mengatakan bahwa justru itu lebih baik karena tidak ada kamera yang bisa menjadi saksi. Si Chen segera merasakan aura permusuhan di sekelilingnya, dan dengan ekspresi dingin, ia mengenali kelompok itu sebagai bagian yang terkait dengan dewan sekolah. Dengan tenang, ia mengeluarkan sepasang alat pendengar nirkabel, lalu memasangkannya secara lembut ke telinga sang adik. Ia mengatakan bahwa ingin berbagi sebuah lagu. Sang adik yang terkejut kemudian menutup mata dan mulai tenang saat alunan musik mengalir, sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi. Setelah memastikan adiknya aman dan tenang, si Chen berbalik menghadapi para musuhnya. Matanya memancarkan kilau biru samar saat ia mengaktifkan kemampuannya. Ia segera menganalisis tingkat kekuatan mereka, menyadari bahwa mereka semua jauh lebih lemah darinya. Para berandalan itu menyerbu dengan tongkat dan senjata di tangan. Sementara di dalam dirinya, si Chen teringat kembali bagaimana ia kehilangan segalanya di kehidupan sebelumnya, dan bagaimana kini ia baru saja mendapatkannya kembali. Hingga amarah yang terpendam meledak dalam dirinya, seperti petir yang menyambar di sekujur tubuhnya, membuatnya murka karena momen berharga itu telah dirusak. Lalu ia melesat maju, dan mengayunkan pukulan dahsyat yang menghantam wajah musuh pertama, hingga terpental jauh ke ujung gang. Sang adik yang tenggelam dalam musik tidak menyadari apapun. Si Chen terus bergerak seperti kilat yang tak terhentikan, menembus para lawan satu persatu dengan presisi yang sangat cepat, membuat mereka tumbang dalam hitungan detik. Salah satu mencoba menyerang dari belakang, namun ia dengan mudah menahannya menggunakan satu tangan, lalu membalas dengan serangan yang menghancurkan pertahanan lawan, hingga membuat lengannya mengalami luka berat. Disusul pukulan lain yang membuatnya tersungkur. Kemudian satu tendangan cepat yang menjatuhkan musuh berikutnya, sementara yang lain terpental, seolah tidak berbobot di hadapannya. Pemimpin mereka menyaksikan semua itu dengan ketakutan yang luar biasa, tidak mampu memahami bagaimana seorang pemuda bisa memiliki kekuatan sedemikian besar. Diselimuti aura cahaya kekuningan, si Chen melangkah maju tanpa bisa dihentikan. Tidak satupun lawan mampu menyentuhnya. Melihat seluruh anak buahnya telah tumbang, sang eksekutor bayaran akhirnya maju dengan senyum percaya diri, menggenggam senjatanya erat, dan membanggakan diri sebagai salah satu yang terbaik di sekolah dan yakin tidak akan kalah. Lalu ia menyerbu dengan serangan terakhir yang penuh kekuatan. Namun si Chen dengan mudah menghindarinya dan memberikan hantaman tepat ke arah kepalanya, membuatnya terpental dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, pukulan berikutnya
menghantam rahangnya dengan keras hingga ia kembali terlempar dan akhirnya serangan penutup yang menghantamnya ke tanah dengan kekuatan mengerikan hingga ia tidak mampu lagi bangkit. Tubuhnya jatuh tanpa perlawanan di lantai gang, dan dalam keadaan setengah sadar, pemimpin itu melihat bayangan menakutkan mendekatinya. Perlahan sosok itu terungkap. Si Chen berdiri menatapnya dengan mata merah yang menyala, dengan ekspresi dingin tanpa belas kasihan, mengingatkannya bahwa ia sudah memperingatkan agar tidak ikut campur lagi. Lalu dengan suara yang semakin tajam, ia menanyakan apakah orang itu tidak mampu memahami ucapan manusia, membuatnya gemetar dalam rasa sakit dan ketakutan, menyadari bahwa hasil penilaian sebelumnya bukanlah kesalahan. Sebelum ia sempat berkata apapun, si Chen mencengkeramnya kuat dan menempelkan belati tersebut ke arah wajahnya sambil memerintahkannya untuk diam, membuat kepanikan melanda dirinya saat ia sadar bahwa si Chen mampu mengakhiri hidup seseorang tanpa ragu. Aura menyesakkan menyelimuti si Chen, membuatnya bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah ditempuh si Chen hingga menjadi sedingin itu. Dengan ketenangan yang mematikan, si Chen menegaskan agar ia mendengarkan baik-baik, lalu memperingatkan agar tidak pernah lagi mengancam adiknya tersebut. Dan jika mereka berani muncul di hadapannya sekali lagi, ia bersumpah akan membuat mereka menghilang tanpa sedikit pun keraguan. Dilanda ketakutan yang begitu dalam, sang penjahat jalanan hanya bisa mengangguk lemah sementara bila senjata masih menempel di wajahnya, seolah menegaskan ancaman tanpa perlu kata-kata. Setelah menyampaikan peringatannya, si Chen melemparkan belati itu ke samping dan pergi begitu saja, meninggalkan pria itu gemetar di tanah tanpa daya. Sementara itu, tanpa menyadari pertarungan yang baru saja terjadi, sang adik terus larut dalam alunan musik yang ia dengarkan, hingga sebuah melodi menyentuh sesuatu yang sangat dalam di hatinya, membuatnya bertanya-tanya mengapa tiba-tiba ia merasa ingin menangis. Seakan-akan hanya dalam beberapa hari, si Chen telah melewati sesuatu yang tak terbayangkan. Meski begitu, ia menenangkan dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa ia tidak sendirian, karena selama ini ia selalu berada di sisinya. Ia akhirnya melepas earphone dan memanggil sang kakak dengan suara kesal, menegurnya karena melakukan tingkah aneh yang membuatnya bingung. Si Chen kemudian menoleh dengan senyum lembut dan menyerahkan sebuah kotak kecil sebagai hadiah, dan saat kotak itu dibuka, terlihat sebuah pena emas yang indah. Ia mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya, dan sang gadis terdiam saat mengenalinya sebuah pena monop holografik generasi terbaru yang sangat langka. Terkejut, ia bertanya dari mana uang itu berasal karena benda seperti itu bernilai lebih dari 10.000, dan ia bersikeras bahwa hadiah itu terlalu mahal sambil berusaha mengembalikannya. Namun di dalam hati si Chen terlintas ingatan masa lalu. Dengan tekad yang semakin kuat, ia kembali bersumpah bahwa dalam kehidupan baru ini, ia akan melindungi segala hal tentang dirinya. Sementara itu, para penjahat yang sebelumnya kalah tergeletak di lorong dengan luka parah dan putus asa meminta pertolongan medis, namun tidak ada satupun yang datang membantu. Malam harinya di rumah, sang adik dengan penuh semangat mencoba pena baru itu, dan dengan cahaya merah muda yang lembut, ia menggambar di udara hingga tercipta gambar holografik yang indah dengan mudah, membuatnya benar-benar terpukau. Si Chen duduk di dekatnya sambil menikmati mie dan memuji masakannya sebagai yang terbaik di dunia. Namun ia justru dimarahi karena dianggap terlalu boros, sementara mereka masih harus memikirkan biaya tempat tinggal. Namun dengan ekspresi tenang, ia mengejutkannya dengan mengatakan bahwa biaya tempat tinggal sudah dibayar, bahkan untuk 1 tahun penuh di muka. Si Chen lalu membuat alasan canggung bahwa uang itu berasal dari kerja sama bisnis dengan seorang teman. Tetapi, sang adik sama sekali tidak mempercayainya dan merasa yakin bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Meski saat ia memperhatikan wajahnya lebih dekat, ia melihat sesuatu yang berbeda, sebuah senyum tulus yang sudah lama tidak ia lihat. Menyadari hal itu, ia dengan lembut meletakkan tangan di bahunya dan dengan penuh perhatian mengatakan agar ia tidak memaksakan diri, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak harus memikul semuanya sendirian. Si Chen hanya tersenyum dan mengangguk pelan sebagai jawaban yang menenangkan tanpa banyak kata. Di tempat lain, berita menyebar bahwa pemimpin kelompok penjahat telah dirawat dengan luka yang cukup serius, hingga para penyembuh terbaik pun tidak mampu memulihkannya dalam waktu singkat. Ketua kelompok terkejut mendengar bahwa orang itu mencoba menghadapi si Chen dan berakhir seperti itu. Sementara seorang wanita di dekatnya mengatakan bahwa ia kemungkinan akan melewatkan evaluasi kelulusan. Namun sang ketua dengan dingin menjawab bahwa hal itu tidak penting karena ia hanya beban bagi tim. Pada saat itu, seorang pria yang lebih tua memasuki ruangan untuk berbicara dengan tuan muda. Pria tua itu bernama Gong Xuan, Direktur Penempatan Kerja dari Universitas Nasional Para Awakener, yang mengungkapkan bahwa ia telah mengonfirmasi hasil internal dari tes peringkat terbaru.
Berdasarkan data, si Chen memang berada di peringkat C dan bahkan menjadi satu-satunya yang berada di atas sang ketua sendiri, membuat ruangan seketika hening saat ia mencerna informasi mengejutkan itu. Direktur juga mengingatkan bahwa ayah sang ketua telah mengundang wakil ketua untuk menghadiri upacara kelulusan dan dalam keadaan darurat bahkan keponakannya dapat mengisi posisi dalam tim. Namun wanita di sampingnya menganggap hal itu berlebihan dan tidak perlu dikhawatirkan. Sementara sang ketua menatap direktur dengan percaya diri dan senyum tipis, lalu bertanya dengan tenang apakah mereka benar-benar percaya ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam tes, sebelum menyatakan bahwa pada evaluasi pertempuran nanti semua orang akan melihat kebenarannya dan ia akan membuktikan siapa yang paling kuat. Sementara itu, pada malam yang sama, si Chen menyelesaikan sesi latihan ekstrim sejauh 100 km. Dan di bawah guyuran air mandi, ia merenungkan bahwa dengan masalah keuangannya yang telah terselesaikan, semuanya mulai berjalan ke arah yang benar. Dan tujuan berikutnya menjadi jelas, yaitu hadiah 1 juta dari evaluasi kelulusan yang akan ia gunakan untuk melunasi pinjaman dan memenuhi kontraknya dengan manajer. Berbaring di tempat tidur, ia memikirkan bahwa kurang dari 1 bulan lagi menuju evaluasi penentuan. Dan dengan mata terpejam, ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali lagi sebelum hari besar itu tiba, hingga sistem mulai memuat perlahan mempersiapkan simulasi, dan sesaat kemudian kekuatan kerakusan kembali aktif, menarik kesadarannya pergi dari dunia nyata. Dalam sekejap, si Chen kembali ke wilayah misterius itu, kesarang dengan struktur iblis yang menjulang tinggi, dan ia melangkah mendekati menara gelap tersebut dengan tekad untuk mengungkap rahasianya. Ia mengingat bahwa kelas terlemahnya, Raja Kematian, sudah berada di tingkat menengah, sementara kelas terkuatnya yang disebut Abyssal Fiend memiliki kekuatan yang bahkan tidak dapat dideteksi, sehingga peringkat sebenarnya dari kelas lainnya masih menjadi misteri. Tiba-tiba sebuah benda berperingkat Triple S melayang di depannya, dan tanpa ragu si Chen meraihnya lalu menggunakannya untuk membuka gerbang menara, hingga pintu raksasa itu perlahan terbuka dan memperlihatkan pusaran energi yang berputar. Dengan keputusan untuk mencoba, ia melangkah masuk dan seketika tubuhnya tersedot secara paksa ke dalamnya, dan di sisi lain ia terkejut melihat apa yang terjadi di hadapannya. Dunia berubah menjadi hamparan luas bertabur bintang tanpa batas. Namun ada sesuatu yang sangat tidak wajar ketika setiap langkah yang ia ambil terasa seperti dihantam tekanan luar biasa. Ekspresinya berubah saat ia menyadari bahwa gaya berat di tempat itu sangat menekan, membuat lututnya menghantam tanah dan napasnya terasa berat, hingga ia nyaris tidak mampu bertahan. Ia segera menyadari bahwa gravitasi di tempat itu 10 kali lebih kuat dari normal, dan sebelum ia sempat beradaptasi, portal di belakangnya menghilang, menandakan bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu mengalahkan bos di lantai ini. Saat ia berusaha bangkit, sebuah cakar besar bercahaya tiba-tiba menghantam tanah di sampingnya, menghancurkan permukaan dengan kekuatan yang menggetarkan seluruh area. Suara gemuruh yang memekakkan seakan mengguncang seluruh ruang ketika seekor singa hantu berperingkat B muncul. Kehadirannya mendominasi seluruh area dan menjadikannya penjaga lantai tersebut. Tanpa jeda sedikit pun, sistem segera aktif, dan kilatan petir berwarna kuning mulai menyambar di sekitar tubuh si Chen saat kelasnya berubah. Dalam sekejap, ia menjelma menjadi seorang Electric Assassin level 10 yang siap bertarung. Namun makhluk itu tidak memberi waktu untuk bersiap. Sang singa langsung menerjang dengan kecepatan luar biasa, dan meski berada di bawah tekanan gravitasi yang sangat berat, si Chen hanya mampu menghindar dengan susah payah berkat refleks tajamnya. Ia mencoba melakukan serangan balik cepat, tetapi segera menyadari ada sesuatu yang salah. Gerakannya terasa lambat, seolah gravitasi menekan seluruh tubuhnya dan mengurangi kecepatan serta ketepatannya. Serangannya bahkan hanya sedikit menyentuh tubuh monster itu tanpa mengenai titik vital. Si Chen terkejut karena ini pertama kalinya kemampuan asasinnya gagal separah ini. Di bawah tekanan ekstrem tersebut, akurasinya menurun drastis dan keunggulan kelasnya mulai memudar. Sang singa kembali mengaum dengan amarah dan terus melancarkan serangan tanpa memberi sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Di tengah perjuangannya bertahan, sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah semua monster di menara ini sekuat ini? Menyadari ia tidak bisa terus seperti ini, ia mengaktifkan kelas lain, dan seketika tubuhnya berubah saat kekuatan dari purgatori raksasa mengambil alih. Penampilannya bergeser dan aura mengerikan menyelimuti dirinya. Kekuatan serta daya tahannya meningkat drastis hingga ia mampu menahan gravitasi ekstrim tersebut. Kini keadaan mulai berbalik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Si Chen menghantamkan pukulan dahsyat tepat ke arah makhluk itu hingga getarannya mengguncang tanah. Dengan kemampuan memanipulasi gravitasi, ia memperkuat bobot serangannya dan menghantamkan sang singa ke tanah lebih dalam.
membuat kekuatan pukulannya meningkat lebih dari 600%, dan di lingkungan gravitasi tinggi ini, daya hancurnya berlipat hampir 60 kali. Sang makhluk diliputi kepanikan, berusaha bertahan sambil mengaum putus asa, seolah menyatakan bahwa si Chen tidak akan mampu menghentikannya. Namun, perlawanan itu sia-sia. Di bawah tekanan yang menghimpit, tubuh sang singa mulai runtuh hingga akhirnya hancur total akibat tekanan gravitasi yang luar biasa dan keheningan kembali menyelimuti medan pertempuran. Si Chen terbaring terengah-engah, tangannya terluka parah akibat kekuatan serangannya sendiri. Bahkan ia hampir tidak mampu bernapas saat terbaring di dasar kawah. Di sana ia menyadari bahwa ia memperoleh tulang singa hantu sebagai hadiah kemenangan, bersama 1.200 poin pengalaman yang membuatnya naik ke level 11. Sebuah tampilan sistem kemudian muncul menjelaskan bahwa setiap bintang pada kartu kelas merepresentasikan pengganda statistik keseluruhan, dan saat ia membandingkan kelasnya, ia menyadari bahwa Rakshasa dari Purgatory jauh lebih kuat dibandingkan Electric Assassin miliknya. Namun, meski memiliki kekuatan itu, belum ada satupun kelasnya yang mencapai peringkat tinggi. Di tengah kebingungan itu, muncul keganjilan dalam pikirannya. Ia mengingat kembali akhir pertempuran dan bertanya mengapa opsi Devour tidak muncul setelah mengalahkan monster tersebut, serta mengapa portal menuju lantai berikutnya tidak terlihat di peta manapun. Pikiran dingin mulai menyusup, dan tiba-tiba sebuah portal gelap kecil mulai terbentuk di langit berbintang di atasnya, lalu membesar dengan cepat menjadi retakan hitam raksasa yang merobek kehampaan. Dari dalam kegelapan itu, beberapa pasang mata bercahaya menatapnya, dan saat itu juga si Chen menyadari kebenaran bahwa bos sebenarnya di lantai ini belum muncul. Portal itu mulai memuntahkan kawanan singa, dan ia pun mengerti bahwa makhluk yang sebelumnya ia kalahkan hanyalah monster biasa. Salah satu makhluk menerjang dengan kecepatan tinggi dan melukai tangannya hingga mengeluarkan luka, sementara yang lain mengepungnya dan menyerang dari segala arah tanpa ampun. Dalam kondisi terdesak, si Chen teringat peringatan Abyssal Fiend tentang penderitaan tanpa akhir di dalam menara. Suara masa lalu itu bergema di benaknya mengingatkannya bahwa ia harus bertahan jika ingin menjadi lebih kuat. Tubuhnya yang penuh luka dan wajahnya yang dipenuhi goresan membuatnya menguatkan tekad. Ia menggertakkan gigi dan menyadari bahwa ia harus melewati setiap tantangan seberat apapun. Namun, tiba-tiba ia tersentak bangun sambil terengah-engah, mendapati dirinya kembali di atas tempat tidur, seolah semua itu hanya mimpi, atau setidaknya seharusnya demikian. Duduk dengan tubuh masih gemetar, ia mencoba mencerna intensitas pengalaman yang baru saja ia alami. Dan saat menyentuh tubuhnya, ia merasakan sisa-sisa rasa sakit yang terasa begitu nyata, seolah pertempuran itu benar-benar terjadi. Pada saat itu, ia menyadari kenyataan pahit bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekuatan dalam dunia yang kejam ini. Adegan kemudian berpindah ke aula universitas tempat upacara kelulusan akan segera dimulai, di mana Gong Xuan, selaku Direktur Layanan Karier, mengamati situasi dengan saksama, sementara para mahasiswa berbisik membicarakan kehadiran pejabat tinggi dari aliansi guild yang datang untuk mengawasi ujian tahun ini. Salah satu mahasiswa menyebut bahwa inilah alasan aturan berubah. Kini setiap tim harus terdiri dari 5 anggota, dengan setidaknya 1 anggota memenuhi syarat peringkat minimum. Di depan, pembawa acara berdeham dan meminta perhatian semua orang, lalu mengumumkan bahwa informasi peringkat seluruh mahasiswa telah dikirim ke perangkat pergelangan tangan mereka. Seketika para mahasiswa melihat ke perangkat mereka dan mengaktifkan tampilan hologram, menampilkan daftar nama dan peringkat seluruh peserta, dan seperti yang diduga, Ketua Dewan Mahasiswa Gongting berada di posisi teratas. Namun di antara daftar itu, satu nama mulai menarik perhatian banyak orang, hingga seorang pria berkacamata terkejut dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di bagian paling bawah daftar, nama si Chen muncul dengan klasifikasi peringkat paling rendah, membuat teman berkacamatanya terhenyak dan tidak percaya bagaimana mungkin ia bisa berada di posisi serendah itu. Seorang gadis mengingat bahwa hasil ujiannya adalah Shireng dan mempertanyakan bagaimana ia bisa jatuh hingga posisi terbawah. Sementara para perundung segera menyimpulkan bahwa inti demonik miliknya pasti rusak. Bahkan salah satu dari mereka mengeluh karena tidak bisa lagi bekerja sama dengannya. Sejak saat itu menjadi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang ingin membentuk tim bersama si Chen karena peringkatnya. Di antara kerumunan penonton, seorang siswa berbisik bahwa ia pasti menyesal telah menolak tawaran dari ketua dewan siswa. Sementara itu, ketua dewan siswa hanya mengamati semua yang terjadi dengan tatapan tenang, namun penuh perhitungan. Di atas panggung, Direktur Gong Xuan menatap keponakannya dengan ketidaksetujuan yang jelas, memikirkan betapa belum bergunanya ia
dan bagaimana ia masih belum benar-benar memahami cara menggunakan kekuatannya, lalu memutuskan untuk memberinya pelajaran dengan merancang agar lawannya tidak akan lolos dalam ujian.